Musim semi malam itu terasa berbeda. Langit kota diterangi cahaya lampu gedung pencakar langit yang bersinar seperti permata. Di salah satu hotel bintang 5 yang berdiri gagah di pusat kota, sebuah pesta mewah tengah berlangsung. Para tamu undangan berdatangan dengan gaun malam berkilau, jas mahal, dan senyum penuh kepalsuan yang mereka pamerkan seolah kebahagiaan adalah sesuatu yang nyata dalam dunia gemerlap itu. Di ruang ballroom yang luas, lantai marmer putih berkilauan memantulkan cahaya lampu gantung kristal, menciptakan suasana yang seakan-akan dibuat khusus untuk para bangsawan modern. Aurelia Hartono berjalan memasuki ruangan itu dengan penuh wibawa. Gaun hitam sederhana yang membalut tubuh rampingnya tidak mencolok, namun tetap memancarkan keanggunan yang tak perlu dipertanyakan. Wajahnya yang tegas, mata tajam yang seakan bisa menembus topeng orang-orang di sekitarnya, menjadikannya pusat perhatian meskipun ia tidak berusaha. Sebagai istri Rafael Gunawan, pengusaha muda yang kerap menjadi bahan pembicaraan media, Aurelia sudah terbiasa menghadiri acara semacam ini. Namun malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang mengusik nuraninya, yang membuat langkahnya sedikit melambat. Ia menoleh, mencari keberadaan suaminya. Rafael sudah tiba lebih dulu, dan seperti biasa ia sedang dikerumuni orang-orang yang ingin menjilat atau sekadar berbasa-basi. Senyum Rafael tampak tulus di mata orang lain, tapi di mata Aurelia, ada kepalsuan yang semakin lama semakin jelas. Senyum itu bukan lagi senyum miliknya, bukan senyum hangat yang dulu menyambutnya setiap pagi. Senyum itu kini tampak seperti topeng yang ia kenakan, sebuah penanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dan benar saja, tidak butuh waktu lama bagi Aurelia untuk menemukan jawabannya. Di sisi Rafael, berdiri seorang wanita muda dengan gaun merah menyala. Tubuhnya sintal, rambut panjangnya digelung dengan indah, bibirnya merah pekat, dan tawa renyahnya terdengar memekakan telinga. Wanita itu terlalu dekat dengan Rafael, terlalu nyaman menyentuh lengannya, terlalu berani menatap matanya tanpa peduli pada pandangan orang lain. Aurelia mengenal wajah itu. Gina Prabowo, nama yang sudah beberapa kali berbisik di telinganya. Nama yang datang bersama kabar-kabar tak menyenangkan dari orang-orang yang masih peduli padanya. Aurelia tidak kaget, tapi hatinya tetap perih. Ia melangkah mendekat dengan tatapan datar, tidak ingin menunjukkan kelemahannya di hadapan siapapun. Saat jaraknya semakin dekat, tawa Gina terdengar jelas. Begitu pula kata-kata yang dengan sengaja dilontarkan keras agar semua orang mendengar. Rafael, kalau saja semua pria bisa seanggun dirimu, dunia ini pasti lebih indah. Tidak seperti wanita-wanita yang hanya bisa menempel pada nama besar suaminya. Tawa kecil mengiringi ucapan itu. Aurelia tahu kata-kata itu ditujukan padanya. Meski Gina pura-pura tidak sadar akan kehadirannya. Aurelia tersenyum tipis, menahan bara api di dadanya. Sepertinya aku terlambat menikmati lelucon. Suara Aurelia terdengar tenang, meski nadanya tajam. Rafael terdiam sesaat, menoleh dengan wajah kaku. Ada rasa bersalah yang berkelebat di matanya, tapi terlalu cepat untuk ditangkap oleh orang lain. Gina, sebaliknya, justru tersenyum lebar, menatap Aurelia dengan pandangan penuh tantangan. "Oh, Aurelia, kau datang juga rupanya," katanya dengan nada meremehkan, seolah Aurelia hanyalah tamu tak diundang di pesta rumahnya sendiri. "Kami tadi hanya membicarakan hal-hal ringan. Kau tentu tidak akan mengerti, bukan?" Sekeliling mereka mulai memperhatikan. Bisikan-bisikan kecil terdengar. Nama besar Aurelia Hartono membuat semua orang tahu siapa dirinya. Tapi malam itu, posisinya seperti seorang wanita asing yang tersudut di tengah kerumunan. Aurelia tetap menjaga senyumnya. "Aku yakin aku cukup paham. Terutama ketika seseorang mencoba terlihat berkelas dengan cara menjatuhkan orang lain." Tatapan keduanya bertemu, seperti dua pedang yang saling beradu. Suasana seketika menegang. Rafael mencoba mencairkan keadaan dengan mengalihkan pembicaraan. Namun Gina tidak bisa menahan ambisinya untuk mempermalukan Aurelia lebih jauh. Dengan langkah ringan, Gina mendekat, lalu berbisik cukup keras untuk didengar orang-orang di sekitar. "Kau tahu, Aurelia, kadang aku kasihan padamu. Menjadi istri yang hanya dikenal karena suaminya. Apa yang sebenarnya kau miliki?
Bahkan kau datang malam ini pun tak ada yang menyadarinya. Aurelia menarik napas dalam, mencoba menahan diri. Tapi Gina melangkah lebih jauh. Dengan cepat, ia mendorong lengan Aurelia, seolah sebuah sentuhan kecil yang tidak berarti. Namun dorongan itu cukup kuat untuk membuat Aurelia kehilangan keseimbangan. Dan dalam hitungan detik, tubuh Aurelia terjatuh ke dalam kolam renang yang berada tepat di tengah ballroom. Air menyiprat tinggi, gaun hitamnya basah kuyup, rambutnya menempel di wajah. Suara gemuruh tawa terdengar dari beberapa tamu yang tak mampu menyembunyikan rasa terkejut bercampur hiburan. Aurelia terdiam dalam air, membiarkan tubuhnya tenggelam sebentar sebelum muncul kembali ke permukaan. Matanya dingin, tatapannya menembus ke arah Gina yang berdiri di pinggir kolam dengan senyum puas. Rafael tampak panik, hendak mendekat, tapi tatapan Aurelia menghentikannya. Dengan tenang, Aurelia naik dari kolam. Air menetes dari tubuhnya, membasahi lantai marmer. Gaunnya yang elegan kini tampak lusuh, tapi langkahnya tidak kehilangan wibawa sedikit pun. Semua mata memandanginya, beberapa dengan rasa kasihan, beberapa dengan rasa ingin tahu, dan sebagian lagi dengan tawa kecil yang ditahan. Aurelia berdiri tegak, menatap Gina dari kejauhan. Senyum tipis terukir di bibirnya, bukan senyum kepuasan, tapi senyum yang penuh janji akan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Dalam hatinya, ia bersumpah malam itu juga, bahwa Gina Prabowo akan membayar mahal atas penghinaan ini. Suara-suara di sekitarnya kembali bergema, musik pesta kembali dimainkan, seolah kejadian itu hanya hiburan singkat. Namun bagi Aurelia, ini adalah awal dari perang. Perang yang tidak hanya akan menghancurkan Gina, tapi juga Rafael yang telah membiarkan dirinya dipermalukan di depan dunia. Dan di balik semua itu, Aurelia tahu satu hal, ia tidak akan jatuh sendirian. Gina mungkin merasa menang malam itu, namun ia tidak tahu siapa sebenarnya Aurelia Hartono. Ia tidak tahu bahwa wanita yang didorongnya ke kolam adalah CEO Hartono Group International, perusahaan tempat ia akan melamar kerja, tempat ia akan mencoba membangun nama, dan tempat di mana Aurelia akan memastikan hidupnya hancur perlahan. Aurelia menoleh sekali lagi sebelum meninggalkan ballroom. Tatapan terakhirnya menusuk Gina, membuat wanita itu tersenyum miring, seakan yakin bahwa ia telah mengalahkan sang istri sah. Tapi Gina salah besar. Malam itu, ia baru saja menyalakan api yang akan membakar dirinya sendiri. Dan Aurelia, dengan tatapan dingin dan langkah yang mantap, melangkah keluar dari keramaian, meninggalkan jejak basah di lantai marmer yang akan selalu diingat orang-orang sebagai simbol dari awal kisah balas dendam yang tidak akan terlupakan. Malam itu menjadi titik balik dalam hidup Aurelia Hartono. Setelah keluar dari ballroom dengan gaun basah yang melekat di tubuhnya, ia berjalan menembus dinginnya angin malam kota. Jalanan yang dipenuhi cahaya lampu kendaraan tampak samar di balik kaca mobil limusin yang menjemputnya. Dedi Santika, bodyguard sekaligus orang kepercayaannya, duduk di kursi depan, namun ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dedi tahu bahwa Aurelia butuh ruang untuk bernafas, untuk menyembunyikan luka yang tak boleh orang lain lihat. Di kursi belakang, Aurelia duduk dengan punggung tegak, meski tubuhnya terasa berat. Air menetes dari rambutnya, membasahi kursi kulit. Namun ia tidak peduli. Tatapannya kosong menembus jendela, seolah mencari jawaban di balik kelap-kelip lampu kota. Luka yang ditorehkan malam ini bukan hanya soal penghinaan di depan banyak orang, tetapi tentang kepercayaan yang hancur perlahan, tentang cinta yang kini terasa asing. Wajah Rafael terlintas di benaknya. Suaminya yang dulu selalu menjadi tempat berlabuh. Laki-laki yang dulu berjanji untuk menjaga dan melindunginya. Kini berdiri diam membeku ketika ia dipermalukan. Aurelia tidak melihat pembelaan. Tidak mendengar kata-kata yang seharusnya keluar dari bibir seorang suami. Yang ada hanyalah wajah datar penuh kegugupan. Seolah Rafael lebih takut kehilangan citra di depan orang lain daripada melindungi martabat istrinya. Sesampainya di rumah, Aurelia berjalan masuk tanpa banyak kata. Rumah megah bergaya modern itu terasa dingin, terlalu luas, dan terlalu sepi untuk sebuah tempat yang disebut rumah tangga. Kakinya menapak di lantai marmer yang sama dinginnya dengan hatinya malam itu. Ia menatap cermin besar di ruang tengah,
melihat sosok dirinya sendiri dengan gaun basah dan riasan yang luntur. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa benar-benar rapuh. Namun, di balik tatapan rapuh itu, ada sesuatu yang lain. Sebuah bara api kecil yang mulai menyala. Aurelia tahu dirinya bukan wanita sembarangan. Ia adalah Aurelia Hartono, CEO Hartono Group International, seorang wanita yang membangun reputasi dan kekuatan dengan darah dan keringatnya. Ia pernah jatuh sebelumnya, namun setiap kali jatuh, ia selalu bangkit lebih kuat. Dan kali ini, ia berjanji pada dirinya sendiri, luka ini akan menjadi bahan bakar untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Rafael pulang larut malam. Langkahnya terdengar ragu, seolah ia tahu bahwa badai menunggunya. Ia menemukan Aurelia duduk di ruang kerja, masih dengan gaun yang kini sudah kering namun kusut. Lampu meja menyinari wajahnya, menonjolkan tatapan dingin yang menusuk. Rafael membuka mulut, mencoba mencari kata, namun Aurelia mendahuluinya. "Kau tidak perlu menjelaskan," katanya datar. Suaranya tenang tapi menyimpan luka. "Semua sudah cukup jelas malam ini." Rafael terdiam. Ia ingin berkata sesuatu, tapi kata-kata itu tertahan. Entah karena rasa bersalah atau karena ia tahu bahwa tidak ada alasan yang bisa membenarkan sikapnya. Aurelia berdiri, melangkah mendekat. Tatapannya lurus menembus mata suaminya. "Kau memilih diam saat aku dipermalukan. Itu lebih menyakitkan daripada apapun yang Gina lakukan padaku. Karena saat itu aku sadar, aku tidak lagi punya tempat di hatimu." Air mata tidak jatuh dari matanya. Aurelia terlalu kuat untuk membiarkan air mata menjadi saksi kelemahannya. Ia hanya berbalik, meninggalkan Rafael dengan kebisuan yang menggantung di udara. Malam itu, mereka tidur di kamar terpisah, dan jarak di antara mereka semakin nyata, bukan hanya secara fisik, tetapi juga di hati. Hari-hari berikutnya berjalan dengan dingin. Rafael mencoba bersikap normal, tapi Aurelia sudah berubah. Senyum hangat yang dulu menyambutnya kini lenyap. Aurelia hanya berbicara seperlunya, lebih banyak menghabiskan waktu di kantor daripada di rumah. Namun dalam keheningan itu, Aurelia mulai menyusun rencananya. Luka yang ia rasakan terlalu dalam untuk dibiarkan begitu saja. Ia tahu Gina bukan sekadar pengganggu biasa. Wanita itu berani melangkah terlalu jauh, menodai kehormatannya, bahkan berani menantangnya di depan banyak orang. Aurelia mengingat kembali setiap tatapan Gina, setiap kata-kata yang diucapkannya dengan nada meremehkan. Wanita itu percaya diri karena merasa memiliki Rafael. Ia merasa menang, seakan Aurelia hanyalah sisa masa lalu yang tak lagi berarti. Tapi Gina tidak tahu siapa sebenarnya Aurelia. Ia hanya melihat Aurelia sebagai istri, bukan sebagai penguasa di balik perusahaan besar. Malam demi malam, Aurelia menuliskan rencananya. Ia bukan tipe wanita yang akan meledak dengan emosi. Balas dendamnya akan halus, terencana, dan menghancurkan dari dalam. Ia ingin Gina merasakan penderitaan yang sama, bahkan lebih. Ia ingin Gina merasakan bagaimana rasanya dihina, direndahkan, dan ditinggalkan. Di ruang kerja pribadinya, Aurelia duduk bersama Dedi Santika. Bodyguard setia itu menatapnya dengan ragu, seolah ingin mencegah langkah yang akan ia ambil. Namun Aurelia sudah bulat. "Mulai kumpulkan semua informasi tentang Gina," katanya tegas. "Aku ingin tahu segalanya. Dari tempat tinggalnya, kebiasaannya, hingga apa yang ia sembunyikan dari Rafael." Dedi hanya mengangguk. Ia tahu Aurelia tidak akan berhenti sebelum tujuannya tercapai. Di dalam hatinya, Aurelia sebenarnya masih merasakan luka yang begitu perih. Cinta yang pernah ia berikan pada Rafael kini terasa sia-sia. Ia masih mencintai, tapi cinta itu sudah tercemar, bercampur dengan rasa benci dan pengkhianatan. Aurelia sadar, jika ia ingin bertahan, ia harus berhenti menjadi wanita yang hanya menunggu belas kasihan. Ia harus menjadi wanita yang mengambil kendali penuh atas hidupnya. Hari itu, Aurelia berdiri di depan jendela besar kantornya, menatap keluar ke arah kota yang sibuk. Dari lantai 30, ia melihat keramaian seperti semut yang tak pernah berhenti bekerja. Hatinya bergetar, tapi bukan karena kelemahan,
melainkan karena kekuatan yang mulai mengalir kembali dalam dirinya. Jika mereka pikir aku lemah, mereka akan segera tahu siapa aku sebenarnya. Gumamnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Malam itu, Aurelia tidak lagi merasa hancur. Ia masih terluka. Ya, tapi luka itu kini menjadi bahan bakar. Setiap ingatan tentang dorongan Gina di pesta, setiap tawa orang-orang yang menyaksikan, setiap tatapan kosong Rafael yang tidak membelanya, semua itu akan ia simpan dalam-dalam. Bukan untuk ditangisi, tetapi untuk dijadikan alasan. Alasan untuk bertarung. Alasan untuk menang. Alasan untuk membuat mereka berdua merasakan sakit yang jauh lebih dalam daripada apa yang ia alami. Aurelia Hartono tidak akan tinggal diam. Luka hati seorang istri malam itu telah melahirkan sesuatu yang lebih berbahaya. Seorang wanita yang siap menghancurkan siapapun yang berani merendahkannya. Dan tanpa mereka sadari, perang yang akan mengguncang hidup mereka sudah dimulai. Pagi itu, langit kota masih diselimuti sisa kabut tipis. Gedung-gedung tinggi berjejer. Kaca-kaca jendela memantulkan cahaya matahari yang baru muncul dari ufuk timur. Di tengah hiruk-pikuk pusat bisnis, berdiri megah Hartono Group International, perusahaan konglomerasi yang menjadi simbol kekuasaan dan prestise. Setiap pagi, karyawan berdatangan dengan mobil-mobil pribadi mereka, sebagian besar mobil kelas menengah. Hanya segelintir yang berani menurunkan roda 4 berharga ratusan juta ke halaman parkir perusahaan sebesar itu. Hari itu, suasana parkiran berubah menjadi panggung yang tidak biasa. Suara mesin yang meraung keras membelah udara. Suara khas yang hanya dimiliki kendaraan dengan mesin bertenaga supercar. Semua kepala menoleh. Beberapa karyawan yang sedang berjalan melambatkan langkah mereka, penasaran. Dari kejauhan, sebuah mobil SUV berwarna kuning keemasan meluncur dengan gagah, melintasi pintu masuk parkiran perusahaan. Itu adalah Lamborghini Urus. Sebuah simbol kemewahan yang hanya dimiliki segelintir orang. Cat kuningnya berkilau sempurna, memantulkan sinar matahari pagi dengan angkuh. Velg besar dengan logo banteng melaju seakan menantang siapapun yang melihat. Pintu mobil terbuka perlahan, dan keluar darinya seorang wanita dengan kacamata hitam besar menutupi wajahnya. Gaun pendek berwarna putih membalut tubuhnya. Rambut panjangnya dibiarkan terurai sempurna, bergerak mengikuti angin. Ia melangkah keluar dengan tumit tinggi yang berdetak di lantai beton. Setiap langkah seperti dirancang untuk menarik perhatian. Wanita itu adalah Gina Prabowo. Ia sengaja datang lebih awal, memilih momen saat banyak karyawan lain juga sedang tiba agar semua mata tertuju padanya. Senyum puas terukir di wajahnya ketika mendengar bisik-bisik orang di sekeliling. Itu Lamborghini Urus, kan? Bisik seorang pria muda. Ya Tuhan, siapa yang sanggup bawa mobil semahal itu ke kantor? Sahut yang lain. Bukannya itu mobil baru? Harga miliaran rupiah. Gina melepas kacamatanya, menatap sekeliling dengan penuh kemenangan. Ia mengeluarkan kunci mobil dari tas kecilnya dan menguncinya dengan suara beep nyaring yang sengaja ia biarkan terdengar. Dengan penuh gaya, ia melangkah menuju lobi gedung, sambil menoleh sekali-sekali memastikan cukup banyak pasang mata yang mengaguminya. Beberapa karyawan mencoba menyapanya dengan canggung, namun Gina hanya membalas dengan senyum tipis yang sombong. Ia ingin semua orang tahu bahwa dirinya berbeda, bahwa ia bukan sekadar karyawan biasa. Hadiah dari seseorang yang spesial, katanya lantang pada dua rekan wanita yang mencoba basa-basi, seolah tak sengaja menyebutkan. Kata-katanya melayang di udara, cukup keras untuk ditangkap telinga orang lain yang kebetulan lewat. Kalau seorang pria benar-benar mencintaimu, ia tidak akan ragu memberikan yang terbaik, bahkan kalau itu sebuah Lamborghini. Tawa kecilnya menyusul, begitu nyaring dan penuh kepalsuan, tapi cukup untuk menusuk hati siapapun yang merasa tersindir. Beberapa karyawan saling pandang, ada yang kagum, ada yang sinis, tapi tidak ada yang berani berkomentar. Di balik kekaguman itu, mereka sebenarnya mulai bergosip. Nama Rafael Gunawan perlahan masuk dalam bisikan-bisikan kecil itu, meski tidak ada yang berani mengatakannya terang-terangan. Di lantai atas gedung, di balik kaca besar ruangannya, Aurelia Hartono menyaksikan semua itu. Ia berdiri tegak di depan jendela, kedua tangannya terlipat di depan dada. Dari atas,
Ia bisa melihat jelas bagaimana Gina dengan angkuh memamerkan mobil itu. Mobil yang sebenarnya bukan milik Gina. Mobil itu miliknya, Aurelia Hartono, dibeli dengan uangnya sendiri, dicatat atas nama perusahaannya, dan hanya dipinjamkan kepada Rafael. Dan kini, Gina dengan beraninya menjadikan mobil itu sebagai simbol cintanya dengan Rafael. Aurelia menarik napas panjang. Di dalam dirinya, luka lama kembali terbuka. Tapi kali ini disertai dengan bara api yang semakin besar. Ia tidak marah dengan teriakan atau tangisan. Aurelia adalah wanita yang belajar mengendalikan emosi. Ia tahu, amarah yang ditahan bisa menjadi senjata paling mematikan. Dengan tatapan tajam, ia mengikuti setiap gerakan Gina. Bagaimana wanita itu melangkah dengan percaya diri, bagaimana karyawan lain berdesakan hanya untuk sekadar melihat lebih dekat mobil kuning itu. Bagaimana Gina tersenyum dengan penuh kemenangan, seolah seluruh dunia berada di genggamannya. Aurelia merasakan pahitnya pengkhianatan sekali lagi. Namun bersamaan dengan itu, ia juga merasakan keyakinan yang semakin kuat. Gina tidak tahu apapun. Wanita itu hanya menari di panggung yang disediakan Aurelia. Dan cepat atau lambat, lampu panggung itu akan padam, meninggalkan Gina sendirian dalam kegelapan. Hari itu, suasana kantor berubah. Banyak karyawan diam-diam membicarakan Gina. Ia menjadi bahan gosip sepanjang hari. Sebagian memuji keberaniannya, sebagian lagi iri. Gina sendiri menikmati semua itu. Ia sengaja berjalan berkeliling kantor dengan langkah lambat, seolah ingin semua orang memperhatikan. Di meja kantin, ia menceritakan betapa istimewanya pria yang memberikannya hadiah itu, meski tidak pernah menyebut nama Rafael secara langsung. Aurelia mendengar semua laporan dari Dedi yang sengaja ia tugaskan untuk mengamati. Setiap detail dicatat, setiap ucapan Gina direkam. Aurelia duduk di ruangannya, memutar rekaman suara Gina yang penuh kebanggaan, lalu menutupnya dengan senyum tipis. Dia pikir dia sudah menang, gumam Aurelia pelan. Biarkan dia menikmati panggungnya sebentar. Tak lama lagi, panggung itu akan runtuh di bawah kakinya. Malamnya, setelah kantor sepi, Aurelia turun ke parkiran. Lampu-lampu redup menyinari deretan mobil. Ia berjalan pelan menuju Lamborghini Urus yang dipamerkan Gina pagi tadi. Mobil itu berkilau, berdiri angkuh di antara kendaraan lain. Aurelia menyentuh bodi mobil itu dengan ujung jarinya, merasakan dinginnya besi yang ia beli dengan usahanya sendiri. Mobil ini bukan miliknya, katanya lirih. Dan segera, semua orang akan tahu kebenarannya. Ia tersenyum tipis, lalu berbalik, meninggalkan mobil itu dengan langkah mantap. Di kepalanya, rencana sudah mulai terbentuk. Gina baru saja menggali lubangnya sendiri dengan tangan penuh kesombongan. Aurelia hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk mendorongnya masuk. Malam itu, di rumah megah yang kini semakin sepi, Aurelia berdiri di balkon, menatap ke kejauhan. Di bawah sana, lampu-lampu kota berkelap-kelip seperti bintang. Angin malam meniup rambutnya, namun tidak mampu mendinginkan bara api yang menyala di dalam dirinya. Ia memikirkan Gina yang tertawa puas di siang hari, memikirkan Rafael yang membiarkan semua ini terjadi, memikirkan setiap luka yang ditorehkan di hatinya. Tapi kali ini, tidak ada air mata, tidak ada kesedihan. Hanya ada tekad yang semakin keras, seperti baja yang ditempa dalam api. Aurelia Hartono bukan wanita yang bisa direndahkan. Dan ia akan memastikan Gina membayar mahal atas setiap langkah sombongnya. Mobil kuning itu, simbol kebanggaan Gina, akan menjadi bukti pertama yang menghancurkan wajahnya di hadapan semua orang. Hari itu, suasana kantor Hartono Group International lebih sibuk dari biasanya. Di lobi depan, beberapa orang calon karyawan duduk menunggu giliran wawancara. Gedung megah dengan lantai marmer putih itu memantulkan cahaya lampu kristal, memberikan kesan megah sekaligus menegangkan. Bagi siapapun yang melangkah ke dalamnya, atmosfer prestise dan disiplin terasa menekan, seakan dinding-dinding kaca menjulang itu sedang menilai setiap gerakan mereka. Di antara calon karyawan itu, duduklah Gina Prabowo. Ia tampil menonjol dengan setelan blazer merah marun yang ketat, heels tinggi yang berkilau, dan riasan wajah yang cukup mencolok.
Berbeda dengan kandidat lain yang tampak gugup, Gina duduk dengan santai, menyilangkan kaki, sesekali memainkan ponselnya. Ia tidak merasa tertekan. Baginya, masuk ke perusahaan ini bukan sekadar pekerjaan. Ia menganggap ini panggung baru untuk menunjukkan dirinya. Di benaknya, Gina sudah berangan-angan. Dengan latar belakang perusahaan sebesar Hartono Group, ia akan punya kesempatan emas. Bukan hanya gaji, tapi juga gengsi, dan tentu saja jaringan yang bisa membuatnya semakin dekat dengan kalangan elit. Ia merasa dirinya pantas berada di sana. Nomor antrian 17, Gina Prabowo. Suara resepsionis terdengar jelas, memanggil namanya. Gina tersenyum, merapikan rambutnya, lalu bangkit dengan percaya diri. Tumitnya berketuk di lantai marmer, menggema seolah ia memang sedang berjalan di atas panggung catwalk. Di ruang wawancara, 3 orang pewawancara sudah duduk. Mereka menatap Gina dengan ekspresi datar, siap menilai setiap kata dan gerakannya. Namun Gina, bukannya merasa terintimidasi, malah menganggap dirinya pusat perhatian. Wawancara berlangsung dengan pertanyaan formal tentang pengalaman kerja, kemampuan, serta motivasi. Gina menjawab dengan lancar, meski seringkali jawabannya lebih terkesan menyombongkan diri. Ia menekankan bagaimana ia sudah terbiasa dengan gaya hidup kelas atas, dan bagaimana ia ingin bekerja di tempat yang sesuai dengan levelnya. Beberapa pewawancara saling pandang, mencatat setiap kata dengan tenang. Di balik ruangan itu, melalui layar tersembunyi, Aurelia Hartono menonton. Ia memang sengaja memerintahkan tim HR untuk memasukkan Gina dalam daftar kandidat, sekadar untuk melihat bagaimana wanita itu akan menampilkan dirinya. Duduk di ruang pribadinya, Aurelia memperhatikan setiap gerakan Gina, setiap senyum penuh kepalsuan, setiap kata yang mengandung kesombongan. Hatinya bergetar aneh. Ada luka, ada amarah, tapi juga ada rasa puas. Karena kini, wanita itu tanpa sadar masuk semakin dalam kejaring yang Aurelia siapkan. Proses wawancara selesai. Gina keluar dengan senyum penuh keyakinan. Ia merasa tidak ada alasan baginya ditolak. Dalam benaknya, ia bahkan sudah membayangkan hari pertama bekerja, dengan semua mata memandangnya sebagai karyawan paling bergengsi. Beberapa hari kemudian, pengumuman keluar. Dan benar saja, nama Gina Prabowo ada di daftar penerimaan. Ia melompat kegirangan, langsung memamerkan kabar itu di media sosialnya dengan caption penuh sindiran. Langkah baru, level baru. Saatnya menunjukkan kelas yang sebenarnya. Hari pertama bekerja, Gina datang dengan gaya yang bahkan lebih mencolok. Ia membawa tas branded, sepatu hak tinggi berkilau, dan tentu saja, Lamborghini urus kuning itu kembali ia parkirkan tepat di depan lobi, seolah ingin memberitahu semua orang siapa dirinya. Banyak karyawan lain berbisik-bisik, ada yang kagum, ada yang sinis, tapi Gina menikmatinya. Ia melangkah masuk dengan percaya diri, menyapa resepsionis dengan nada angkuh, lalu duduk di meja barunya. Divisi tempat ia ditempatkan adalah Public Relations, sebuah departemen yang sering berhubungan langsung dengan image perusahaan. Bagi Gina, ini kesempatan emas. Ia membayangkan dirinya akan segera menjadi wajah perusahaan, tampil di depan publik, dan semakin dekat dengan kalangan atas. Hari-hari awal berjalan sesuai harapan Gina. Ia cepat sekali menarik perhatian. Bukannya karena prestasi kerja, tapi karena gaya hidupnya yang mencolok. Ia sering datang dengan pakaian berbeda setiap hari, selalu branded, selalu menonjol. Ia juga tidak segan membicarakan kehidupannya dengan rekan kerja, menyelipkan cerita-cerita tentang suami kaya yang mencintainya, meski ia tidak pernah menyebut nama. Namun, yang tidak disadari Gina adalah setiap langkahnya diawasi. Aurelia, melalui asisten pribadinya, mendapat laporan harian. Setiap kata yang Gina ucapkan, setiap tingkahnya di kantor, semuanya dicatat. Aurelia tidak tergesa-gesa. Ia membiarkan Gina berkembang biak dengan kesombongan, seperti ilalang yang tumbuh liar, sambil menunggu waktu yang tepat untuk mencabutnya sampai ke akar. Suatu siang, Gina dipanggil untuk mengikuti rapat penting di lantai atas. Ia bersemangat, mengira ini adalah kesempatan besar untuk bertemu jajaran direksi.
Dengan penuh percaya diri, ia naik lift. Tumitnya berdetak cepat di lantai marmer. Ruang rapat itu megah, dengan meja panjang mengkilap, kursi kulit hitam, dan layar besar yang siap menampilkan presentasi. Para manajer sudah duduk. Suasana serius. Gina masuk dengan senyum lebar. Duduk dengan sikap seolah ia bagian penting dari pertemuan itu. Namun, detik berikutnya pintu terbuka lagi, dan semua berdiri memberi hormat. Gina menoleh, dan matanya melebar. Dari pintu masuk, berjalanlah seorang wanita anggun dengan setelan blazer hitam elegan, rambut disanggul rapi, langkah mantap, tatapan tajam penuh wibawa. Itu adalah Aurelia Hartono. Gina tertegun. Ia tidak pernah menduga, wanita yang pernah ia hina, yang pernah ia dorong ke kolam dengan penuh kesombongan, kini berdiri di hadapannya. Bukan sebagai korban, bukan sebagai saingan, tapi sebagai CEO perusahaan tempat ia bekerja. Detik itu juga, wajah Gina pucat, tangannya gemetar. Tapi ia mencoba menyembunyikan dengan menunduk. Aurelia berjalan melewatinya tanpa menoleh. Duduk di kursi utama dengan aura yang membuat ruangan itu terasa lebih dingin. Baiklah, kita mulai rapat. Suara Aurelia terdengar tenang namun tegas. Tidak ada yang berani bersuara selain mengikuti arus rapat. Gina duduk dengan hati berdegup kencang. Ia merasa seakan kursinya berubah menjadi ranjau, siap meledak kapan saja. Keringat dingin membasahi punggungnya. Meski wajahnya ia paksa untuk tetap tersenyum. Selama rapat berlangsung, Aurelia tidak menyinggung dirinya sedikit pun. Tidak ada kata-kata sindiran. Tidak ada teguran langsung. Justru itu yang membuat Gina semakin resah. Karena diamnya Aurelia adalah ancaman paling menakutkan. Diam itu bukan berarti lupa. Diam itu berarti menunggu waktu yang tepat. Selesai rapat, Gina berusaha cepat-cepat keluar ruangan. Tapi ketika ia melangkah ke pintu, suara Aurelia menghentikannya. Nona Gina Prabowo. Langkah Gina terhenti. Ia menoleh perlahan, mencoba tersenyum meski wajahnya pucat. Aurelia menatapnya tajam, hanya sekejap, lalu kembali menunduk pada dokumennya. Kerja yang baik. Di sini kita tidak butuh orang yang hanya bisa pamer. Kita butuh hasil nyata. Kata-kata itu terdengar biasa bagi yang lain, tapi bagi Gina, kalimat itu seperti pedang tajam yang menusuk dadanya. Ia tahu, Aurelia mengingat segalanya. Ia tahu, Aurelia tidak akan tinggal diam. Dan ia tahu, mulai hari itu, setiap langkahnya akan berada di bawah bayangan Aurelia. Malamnya, di rumah, Gina tidak bisa tidur. Bayangan wajah Aurelia menghantui pikirannya. Mobil Lamborghini yang biasanya membuatnya merasa hebat, kini hanya membuatnya merasa kecil. Ia mulai merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, kesombongan yang sudah mendarah daging membuatnya tetap mencoba melawan rasa itu. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku tidak akan kalah. Dia mungkin CEO, tapi aku punya Rafael. Aku punya segalanya yang dia kehilangan." Yang tidak Gina tahu, Aurelia justru sedang menyusun langkah berikutnya. Diamnya di rapat tadi hanyalah awal. Seperti kucing yang membiarkan mangsa berlari, Aurelia memberi Gina kesempatan untuk merasa aman, sebelum akhirnya mencengkeramnya dengan kekuatan penuh. Di gedung Hartono Group International, permainan baru saja dimulai. Dan Gina sudah masuk ke dalam perangkap tanpa sadar. Hari-hari setelah pertemuan pertamanya dengan Aurelia menjadi masa penuh tekanan bagi Gina. Meski ia mencoba menampilkan wajah percaya diri di hadapan rekan-rekan kerja, di dalam hatinya selalu ada ketakutan yang bersemayam. Bayangan Aurelia dengan tatapan dingin dan kalimat tajam di ruang rapat masih menghantuinya. Ia tahu, cepat atau lambat sesuatu akan terjadi. Namun, ia tidak pernah membayangkan betapa Aurelia sudah menyiapkan langkah-langkah yang akan perlahan meruntuhkan dirinya. Pagi itu, Gina datang seperti biasa dengan Lamborghini kuningnya. Meski masih sempat tersenyum angkuh di parkiran, ada sesuatu yang berubah dari dirinya. Senyumnya tidak lagi setulus dulu. Ada sedikit kegugupan di balik lengkung bibirnya. Ia menyapa beberapa rekan dengan basa-basi, lalu duduk di mejanya sambil menunggu instruksi. Tak lama kemudian, seorang staf HR menghampirinya,
membawa map coklat tebal. "Nona Gina, ini ada penugasan langsung dari Ibu CEO," katanya dengan nada formal. Gina mengambil map itu dengan cepat, meski hatinya berdegup kencang. Ia membuka map itu dan menemukan dokumen setebal ratusan halaman. Isinya adalah proposal besar untuk proyek ekspansi internasional perusahaan ke beberapa negara Asia Tenggara. Tugas yang dituliskan cukup jelas. Gina diminta menyusun strategi komunikasi publik dan presentasi lengkap dalam waktu 2 minggu. Gina hampir tak percaya. Proyek sebesar ini biasanya ditangani oleh tim senior, bukan karyawan baru. Ia menelan ludah, mencoba berpikir positif. Di benaknya, mungkin Aurelia hanya ingin menguji kemampuannya. Mungkin ini kesempatan emas untuk membuktikan dirinya. Namun, jauh di dasar hatinya, ia tahu ada sesuatu yang lebih dari sekadar ujian. Hari-hari berikutnya menjadi siksaan. Gina harus begadang setiap malam membaca dokumen yang tak pernah ia mengerti sepenuhnya. Latar belakangnya tidak cukup kuat untuk memahami semua detail bisnis berskala internasional. Namun ia memaksakan diri. Ia datang ke kantor dengan wajah lelah. Makeup tebal hanya mampu menutupi sedikit lingkar hitam di bawah matanya. Sementara itu, Aurelia diam-diam memperhatikan. Ia sengaja memilih tugas yang terlalu besar untuk Gina. Tugas yang akan membuatnya bekerja mati-matian tapi tetap berakhir gagal. Bagi Aurelia, ini bukan hanya tentang balas dendam, tapi tentang menunjukkan kepada semua orang siapa sebenarnya Gina. Seorang wanita yang hanya pandai pamer, tapi kosong di dalam. Beberapa rekan kerja mulai menyadari perubahan Gina. Wanita yang biasanya sibuk bergosip dan pamer barang mewah kini lebih sering terkurung di mejanya, menatap layar dengan wajah putus asa. Namun, bukannya menimbulkan simpati, hal itu justru menjadi bahan bisik-bisik baru. "Kasihan juga, kayaknya dia kebanyakan gaya, nggak bisa kerja sungguhan," ujar seorang staf. "Memang dari awal kelihatan, kan? Cuma bisa ngomong besar," balas yang lain. Gina mendengar semua bisikan itu, meski berpura-pura tidak peduli. Ia mencoba melawan dengan semakin berusaha keras. Tapi semakin keras ia mencoba, semakin berat tekanan yang ia rasakan. 2 minggu berlalu cepat. Hari presentasi tiba. Gina datang dengan setelan formal berwarna hitam, mencoba tampil elegan meski tubuhnya hampir roboh karena kelelahan. Ia membawa berkas-berkas tebal dan slide presentasi yang ia susun semalaman. Ruang rapat penuh dengan jajaran direksi. Semua mata tertuju padanya ketika Aurelia memanggil. "Nona Gina, silakan presentasi Anda." Gina berdiri, tangannya gemetar. Ia mencoba tersenyum, lalu mulai menjelaskan. Namun sejak awal, suaranya tidak stabil. Slide demi slide ditampilkan, tapi isinya berantakan. Beberapa data salah, grafik tidak sesuai. Bahkan ada kesalahan fatal dalam perhitungan yang langsung disorot oleh salah satu direktur. Keringat dingin mulai mengalir di pelipis Gina. Ia berusaha mengalihkan perhatian dengan kata-kata manis. Namun tatapan dingin Aurelia dari ujung meja membuatnya semakin gugup. Semua orang bisa melihat ketidakmampuannya dengan jelas. Setelah setengah jam yang terasa seperti neraka, presentasi itu berakhir dengan kegagalan total. Suasana ruang rapat sunyi, hanya terdengar suara kertas di balik. Gina berdiri terpaku, menunggu komentar. Aurelia akhirnya berbicara. Suaranya tenang namun penuh kuasa. "Terima kasih, Nona Gina. Sayangnya, presentasi Anda tidak memenuhi standar perusahaan. Data yang tidak akurat dan strategi yang lemah hanya akan merugikan kami. Saya sarankan Anda belajar lebih dalam sebelum menerima tanggung jawab sebesar ini." Kata-kata itu menghantam keras, tidak hanya di telinga Gina, tapi juga di seluruh ruangan. Semua orang kini tahu, wanita yang selama ini suka pamer, ternyata tidak mampu menunjukkan hasil kerja nyata. Gina kembali ke mejanya dengan wajah pucat. Rekan-rekan kerjanya berpura-pura sibuk, tapi ia tahu mereka semua sedang membicarakannya dalam hati. Air matanya hampir jatuh, tapi ia menahannya. Ia tidak mau terlihat lemah. Malam itu, di rumahnya, Gina menangis sejadi-jadinya. Ia merasa dipermalukan. Namun, rasa kesombongan yang tertanam dalam dirinya tidak mudah hilang.
Ia mencoba membesarkan hati dengan berkata pada dirinya sendiri bahwa semua ini hanyalah ujian. Bahwa ia masih punya Rafael. Bahwa suatu saat ia akan bangkit. Yang ia tidak tahu, Aurelia tidak akan berhenti di sini. Keesokan harinya, Gina mendapat tugas baru, kali ini bahkan lebih rumit. Ia diminta memimpin acara besar perusahaan dengan tamu undangan dari luar negeri. Sebuah pekerjaan yang butuh pengalaman, koordinasi, dan kesabaran luar biasa. Aurelia tahu Gina akan semakin terperosok. Hari demi hari, Gina seperti berjalan di atas bara. Setiap tugas yang datang bukan hanya berat, tapi juga menelanjangi kelemahannya di depan semua orang. Ia semakin stres, semakin kehilangan kepercayaan diri, sementara di sisi lain, Aurelia semakin menikmati permainan ini. Bagi Aurelia, ini bukan sekadar balas dendam. Ini adalah seni menghancurkan seseorang perlahan, membuatnya runtuh dari dalam, tanpa perlu menyentuhnya langsung. Dan permainan ini baru saja dimulai. Sejak kegagalan besar dalam presentasi proyek ekspansi, kehidupan Gina di kantor berubah drastis. Wanita yang dulu melangkah dengan penuh percaya diri kini sering terlihat gugup, wajahnya pucat, dan matanya dihiasi lingkaran hitam. Namun, ada sesuatu yang membuatnya tetap bertahan obsesi untuk menjaga posisinya dan ketakutan akan tatapan dingin Aurelia yang terus menghantui pikirannya. Setiap kali Gina berada di dekat CEO itu, ia merasa tubuhnya mengecil. Tatapan Aurelia tidak pernah lama. Tapi setiap kilasan mata seperti pisau yang menusuk dalam. Ia tahu, Aurelia mengingat segalanya. Dan ia tahu, cepat atau lambat, Aurelia bisa saja menjatuhkannya dengan satu perintah singkat. Namun, kesombongan dan naluri bertahan hidup Gina membuatnya mengambil keputusan berani. Ia harus mendekati Aurelia. Ia harus mencari cara untuk meluluhkan hati wanita itu, menampilkan sisi manisnya, bahkan jika itu berarti merendahkan dirinya. Dalam pikirannya, jika ia bisa membuat Aurelia percaya padanya, mungkin ia bisa bertahan. Hari-hari pertama usahanya dimulai dengan basa-basi kecil. Setiap kali kebetulan bertemu di lobi atau lift, Gina menyapa dengan senyum manis. "Selamat pagi, Bu Aurelia." Ucapnya dengan nada seolah-olah ia benar-benar menghormati. Aurelia hanya menanggapi singkat dengan anggukan atau senyum tipis yang sulit ditebak. Gina tidak menyerah. Ia mulai mengirimkan email kepada Aurelia, berisi laporan tambahan atau ide-ide kecil yang sebenarnya tidak terlalu penting. Kata-katanya penuh sanjungan terselubung. Semoga ide sederhana ini bisa membantu visi besar ibu. Aurelia membaca semua email itu dengan tenang. Senyum dingin muncul di bibirnya setiap kali melihat upaya Gina. Ia tahu, wanita itu sedang berusaha menyelamatkan diri. Tapi Aurelia tidak akan begitu mudah terjebak dalam sandiwara. Justru ia membiarkan Gina terus berusaha, karena semakin lama, semakin jelas kelemahan Gina terlihat. Beberapa kali, Gina bahkan mencoba memberi hadiah kecil. Suatu pagi, sebuah bunga anggrek putih segar tiba di ruang CEO dengan kartu bertuliskan, "Untuk wanita yang menginspirasi, semoga hari Anda seindah bunga ini." Dari pengagum kecil. Tidak ada tanda tangan, tapi semua orang tahu dari siapa itu. Aurelia menatap bunga itu lama, lalu menyuruh asistennya membuangnya tanpa komentar. Di dalam hatinya, ia geli sekaligus geram. Gina, wanita yang pernah mendorongnya ke kolam dengan kesombongan, kini mencoba merayunya dengan kepalsuan. Ironi itu terasa begitu manis di lidah Aurelia. Gina semakin giat mencari celah. Ia rela lembur untuk menyelesaikan pekerjaan, lalu dengan sengaja menunggu momen Aurelia pulang agar bisa menemaninya keluar dari gedung. "Saya kagum dengan dedikasi ibu," ucapnya suatu malam dengan senyum dibuat-buat. Aurelia hanya melirik, lalu melangkah pergi tanpa menjawab. Gina menelan kekecewaannya, tapi tidak berhenti. Di balik semua itu, Aurelia menyusun rencananya semakin matang. Ia tahu, semakin Gina mendekat, semakin mudah ia bermain dengan wanita itu. Karena semakin Gina merendahkan diri, semakin besar rasa malu yang akan menghancurkannya nanti. Hari itu, Aurelia memanggil Gina ke ruangannya. Panggilan itu membuat jantung Gina berdegup kencang. Ia berdiri di depan pintu dengan tangan bergetar, lalu mengetuk pelan.
Dari dalam terdengar suara Aurelia, dingin namun jelas. Masuk. Ruang CEO itu luas, penuh cahaya dari dinding kaca yang menghadap kota. Aurelia duduk di balik meja besar, tubuhnya tegak, tatapannya tajam. Gina melangkah masuk dengan senyum hati-hati, berusaha tanpa anggun meski lututnya hampir goyah. "Ada yang bisa saya bantu, Bu?" tanyanya dengan nada manis. Aurelia menatapnya lama sebelum berbicara. "Saya mendengar Anda bekerja keras akhir-akhir ini. Bagus, perusahaan ini butuh orang yang berdedikasi." Ucapan itu membuat dada Gina sedikit lega. Akhirnya, ia merasa usahanya mulai diperhatikan. "Terima kasih, Bu. Saya memang ingin membuktikan bahwa saya layak berada di sini." Aurelia hanya tersenyum tipis. "Kalau begitu, saya punya tugas untuk Anda." Ia menyerahkan sebuah map tebal. "Anda akan menjadi penanggung jawab acara gala perusahaan bulan depan. Semua tamu penting, termasuk investor asing, akan hadir. Kesuksesan acara ini akan menentukan citra perusahaan di mata publik. Jangan kecewakan saya." Gina menerima map itu dengan tangan gemetar. Gala perusahaan adalah acara besar yang biasanya ditangani tim profesional dengan pengalaman panjang. Aurelia tahu Gina belum siap, tapi justru itu yang ia inginkan. "Baik, Bu. Saya akan lakukan yang terbaik," jawab Gina, berusaha menutupi ketakutannya. Hari-hari berikutnya, hidup Gina berubah menjadi mimpi buruk. Ia harus mengurus detail yang tak pernah ia pahami. Undangan resmi, dekorasi, menu makan malam, protokol internasional, hingga koordinasi dengan puluhan vendor. Tekanan itu luar biasa. Sementara Aurelia hanya sesekali memanggilnya untuk menanyakan progres dengan tatapan dingin. Gina mencoba mencari dukungan dari rekan-rekan kerja, tapi sebagian besar menolak membantunya. Banyak yang diam-diam senang melihatnya kesulitan. Balas dendam atas kesombongan yang pernah ia tunjukkan. Gina terpaksa bekerja sendirian, tidur hanya beberapa jam setiap malam, dan terus dihantui ketakutan akan kegagalan. Namun, di tengah keputusasaan itu, ia tetap mencoba mendekati Aurelia. Setiap laporan yang ia serahkan disertai dengan kata-kata sanjungan. Setiap kali ia mendapat kesempatan berbicara, ia menekankan betapa ia menghormati Aurelia. "Saya ingin seperti ibu suatu hari nanti," katanya sekali waktu dengan mata berbinar palsu. Aurelia hanya menatapnya lama, lalu menjawab singkat, "Menjadi saya tidak semudah yang Anda kira." Kata-kata itu membuat Gina terdiam, tapi juga semakin penasaran. Ia merasa Aurelia menyimpan sesuatu yang lebih dalam. Ia bertekad untuk terus mendekat, meski semakin dalam ia masuk ke bayangan yang gelap. Malam menjelang acara gala, Gina hampir tidak bisa bernapas. Semua detail masih berantakan, vendor terlambat, undangan belum tersampaikan sempurna, dan ia merasa seluruh dunia akan runtuh di hadapannya. Ia menatap cermin di apartemennya, melihat wajah lelah yang bahkan makeup tebal pun tidak bisa menutupi. Di balik kaca itu, ia melihat bayangan dirinya sendiri. Seorang wanita yang dulu penuh kesombongan kini merangkak mencari pengakuan. Ia menggigit bibir. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. "Aku tidak boleh kalah," bisiknya pelan. "Aku harus bertahan, meski apapun yang terjadi." Yang tidak ia tahu, Aurelia sudah menyiapkan langkah berikutnya. Ia akan hadir di acara itu, bukan hanya sebagai CEO, tapi sebagai saksi utama bagaimana Gina akan mempermalukan dirinya sendiri di hadapan semua orang. Aurelia tidak perlu berkata apa-apa. Cukup menonton, dan membiarkan dunia melihat kepalsuan Gina runtuh. Dan Gina, tanpa sadar, sudah berjalan semakin jauh ke dalam perangkap itu. Ia pikir ia sedang mendekat untuk mencari perlindungan, padahal ia hanya semakin mendekat pada api yang siap membakarnya habis. Gedung pertemuan mewah di jantung kota Jakarta malam itu berkilauan oleh cahaya lampu kristal yang menggantung dari langit-langit tinggi. Semua sudut ruangan dihiasi dekorasi modern elegan, bunga segar berwarna putih dan emas, karpet merah yang membentang dari pintu masuk, dan meja-meja bundar berlapis kain satin. Dari luar, semuanya tampak sempurna. Namun di balik gemerlap itu, Gina merasa dadanya seperti dicekik.
Hari-hari terakhir sebelum acara ini adalah mimpi buruk. Hampir setiap persiapan meleset dari jadwal. Catering datang terlambat, dekorasi salah warna, bahkan undangan untuk salah satu investor besar sempat nyasar ke alamat lama. Gina berusaha menutupinya dengan segala cara, menggunakan uang pribadinya untuk menyuap vendor agar bekerja lebih cepat, memohon pada staf lain yang setengah hati membantunya, hingga begadang 3 malam berturut-turut tanpa tidur. Namun malam ini, ia tidak punya pilihan selain tersenyum. Dengan gaun berwarna merah marun yang membalut tubuhnya, Gina berdiri di dekat pintu masuk, menyambut tamu satu persatu. Tangannya dingin, keringat dingin terus membasahi punggungnya, tapi ia tetap menampilkan wajah penuh percaya diri. Para tamu datang silih berganti pebisnis papan atas, pejabat penting, bahkan beberapa figur publik terkenal. Semua tersenyum, semua tampak puas dengan penyambutan yang megah. Gina sesekali menoleh ke arah jam di dinding, menunggu momen paling menegangkan, kedatangan Aurelia Hartono. Ketika jam menunjukkan pukul 8, kerumunan tamu yang sedang bercakap riuh mendadak hening sejenak. Dari pintu masuk, Aurelia melangkah masuk dengan gaun hitam elegan yang sederhana namun memancarkan wibawa. Di sampingnya, beberapa direktur senior mengikuti dengan langkah hati-hati. Aura Aurelia membuat semua orang otomatis menundukkan kepala atau mengangguk hormat. Gina menahan napas. Senyum yang ia pasang mendadak terasa kaku. Dengan cepat ia menghampiri, menunduk sedikit. "Selamat malam, Bu Aurelia. Terima kasih sudah hadir." Aurelia menoleh. Matanya menatap Gina sekilas. Senyum tipis terukir di bibirnya, begitu singkat. Lalu ia berjalan melewatinya seolah Gina hanyalah bagian dari dekorasi. Dada Gina tercekat. Tapi ia memaksa dirinya tetap tegak. Malam ini harus berjalan lancar. Malam ini harus menjadi pembuktian. Musik klasik mulai mengalun lembut dari panggung. Pelayan berkeliling membawa nampan berisi sampanye. Dan suasana tampak semakin meriah. Gina berkeliling, memastikan semua detail berjalan sesuai rencana. Namun takdir seolah ingin menguji dirinya. Ketika acara hampir memasuki sesi utama, salah satu pelayan mendekat dengan wajah panik. "Bu, beberapa botol sampanye yang kita pesan belum datang. Persediaan hampir habis." Gina nyaris pingsan mendengarnya. Ia ingat sudah memesan ratusan botol dari pemasok. Tapi entah mengapa hanya separuh yang tiba. Ia segera menghubungi vendor dengan suara bergetar. Namun tidak ada jawaban. Panik itu hampir merusak riasannya. Belum sempat ia berpikir jernih. Seorang tamu mendekat dengan wajah kesal. "Ibu, meja kami kosong. Makanan pembuka belum datang padahal sudah lebih dari 30 menit. Gina tersenyum kaku, mencoba meminta maaf, lalu berlari ke dapur. Di sana, kekacauan lebih besar menantinya. Beberapa koki tampak kebingungan. Karena ada kesalahan dalam daftar menu. Menu internasional yang seharusnya disajikan untuk tamu asing justru tertukar dengan menu tradisional untuk tamu lokal. Piring-piring sudah keluar ke meja yang salah. Gina hampir menjerit. Ia mencoba mengatur ulang semuanya dengan suara tinggi. Wajah memerah karena stres. Namun ia tahu, waktu berjalan terlalu cepat. Semua mata sudah menunggu acara utama dimulai. Akhirnya, ia kembali ke ruangan utama dengan napas memburu. Musik berhenti. Lampu sorot menyoroti panggung. Seorang pembawa acara naik atas panggung, memperkenalkan CEO Hartono Group International, Aurelia Hartono, untuk memberikan pidato pembukaan. Semua tamu bertepuk tangan sopan. Aurelia melangkah naik dengan anggun, mengambil mikrofon. Suaranya jernih, penuh keyakinan. Menyapa semua tamu yang hadir dengan kehangatan sekaligus wibawa. Tidak ada yang bisa menyangkal bahwa wanita itu benar-benar menguasai ruangan hanya dengan kehadirannya. Gina berdiri di sisi ruangan, menatap dengan campuran kagum dan takut. Di dalam hatinya, ia berbisik, "Aku harus membuat Aurelia bangga. Aku harus menunjukkan bahwa aku bisa." Pidato Aurelia selesai dengan tepuk tangan meriah. Musik kembali dimainkan. Saat itulah, malapetaka mulai datang. Tiba-tiba, listrik di ruangan itu padam. Semua lampu kristal mati mendadak. Hanya menyisakan cahaya darurat yang redup.
Tamu-tamu berteriak kecil. Panik sejenak. Gina membeku di tempatnya. Wajahnya pucat pasi. Ia tahu, ini pasti kesalahan teknis yang seharusnya bisa diantisipasi. Beberapa menit kemudian, listrik menyala kembali. Namun saat itu, beberapa tamu penting sudah kehilangan mood. Bisik-bisik mulai terdengar di sana-sini. Gina berlari ke arah teknisi dengan wajah panik, menuntut penjelasan. Namun jawaban yang ia terima hanyalah kebingungan ada korsleting karena kabel dekorasi yang dipasang terburu-buru. Belum sempat ia menenangkan keadaan, malapetaka kedua datang. Di tengah musik yang kembali mengalun, pelayan membawa nampan besar berisi gelas sampanye. Namun karena ruangan sempat gelap, salah satu pelayan salah langkah dan menabrak meja utama. Gelas-gelas itu jatuh berderai. Sampanye tumpah ke gaun seorang tamu wanita penting, istri seorang investor asing. Wanita itu menjerit marah, berdiri dengan wajah basah oleh minuman. Semua mata menoleh. Gina merasakan seluruh darahnya mengalir keluar dari wajah. Ia berlari mendekat, memohon maaf berkali-kali, mencoba membersihkan noda dengan tangan gemetar. Namun wanita itu hanya menepis kasar. Ini memalukan. Acara macam apa ini? Bisik-bisik semakin ramai. Beberapa tamu mulai meninggalkan meja. Wajah mereka menunjukkan kekecewaan. Musik yang tadinya indah berubah menjadi pengiring suasana yang canggung. Dari panggung, Aurelia duduk dengan tenang. Tatapannya tidak marah, tidak pula panik. Ia hanya menatap Gina dengan sorot mata yang sulit dijelaskan dingin. Namun ada seulas senyum tipis yang tersembunyi. Senyum kemenangan. Gina menunduk, hampir menangis di tengah kerumunan. Semua yang ia lakukan terasa sia-sia. Semua kerja keras, semua pengorbanan, runtuh dalam sekejap di hadapan Aurelia dan para tamu. Namun puncak bencana malam itu datang ketika giliran hiburan utama tampil. Gina memesan penari profesional untuk membawakan tarian kontemporer elegan. Namun karena komunikasi yang kacau, justru sekelompok penari dengan kostum yang salah muncul di panggung, membawakan tarian tradisional energik yang sama sekali tidak sesuai tema. Musik berubah kacau, para tamu bingung, bahkan ada yang menahan tawa. Gina hampir jatuh pingsan di tempat. Seluruh tubuhnya gemetar, wajahnya panas menahan malu. Ia berusaha memberi isyarat agar musik dihentikan, tapi semuanya sudah terlambat. Malam gala yang seharusnya menjadi malam kejayaan berubah menjadi malam bencana. Ketika acara akhirnya selesai dengan sisa-sisa kehormatan yang compang-camping, Gina berdiri di belakang ruangan dengan gaun kusut dan riasan yang luntur karena air mata. Tamu-tamu keluar dengan wajah kecewa, sebagian menggelengkan kepala. Aurelia berjalan melewatinya. Berhenti sebentar, menatap Gina yang hampir roboh. Lalu dengan suara pelan namun menusuk, ia berkata, "Terima kasih sudah bekerja keras. Malam ini akan sulit dilupakan oleh banyak orang." Senyum dingin itu kembali terukir di wajah Aurelia. Lalu ia melangkah pergi, meninggalkan Gina yang terpuruk di lantai. Tubuhnya gemetar, hatinya hancur. Malam itu, Gina sadar bahwa ia baru saja mempermalukan dirinya sendiri di hadapan dunia. Dan Aurelia, tanpa perlu menggerakkan banyak jari, telah memenangkan satu babak lagi dalam permainan panjangnya. Keesokan paginya setelah malam gala, suasana kantor Hartono Group International berbeda dari biasanya. Biasanya, Senin pagi dipenuhi suara ketikan laptop, diskusi tim, dan sapaan formal yang terdengar di koridor. Namun hari itu, udara terasa berat, seolah-olah semua orang menahan napas. Bisik-bisik halus terdengar di setiap sudut ruangan, menyebut satu nama yang sama, Gina. Wanita itu melangkah masuk dengan kacamata hitam menutupi wajah pucatnya. Gaun kantor yang ia kenakan rapi, tapi tidak bisa menutupi lingkar hitam di bawah matanya. Semalam, ia hampir tidak tidur. Setiap kali menutup mata, ia kembali teringat suara tawa kecil tamu-tamu saat penari salah naik panggung, teringat wajah marah istri investor asing yang gaunnya basah oleh sampanye, teringat tatapan dingin Aurelia yang terasa menusuk jantung. Ia berusaha menegakkan kepala, seolah tidak peduli dengan tatapan sinis para rekan kerja. Tapi bisikan itu tidak bisa dihindari. Kasihan, sudah habis dia.
Mana ada Gala perusahaan gagal segagal itu. Katanya dia yang bertanggung jawab penuh, kan? Aduh. Langkah Gina semakin cepat. Ia ingin segera sampai di mejanya, menyingkir dari sorotan. Tapi bahkan ketika ia duduk, suara-suara itu masih terdengar di sekitarnya. Ia tahu, kabar kegagalannya sudah menyebar luas. Malam yang seharusnya menjadi ajang pembuktian, berubah menjadi malapetaka yang mempermalukannya di depan seluruh jajaran elit bisnis. Ponselnya bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Terima kasih atas hiburan gratisnya tadi malam. Sungguh tak terlupakan. Gina hampir melempar ponselnya ke dinding. Ia tahu, ini pasti ulah salah satu tamu yang sengaja mengejek. Air matanya hampir pecah. Tapi ia menahan diri. Ia tidak boleh menunjukkan kelemahan di depan semua orang. Tidak di sini. Tidak sekarang. Namun ia tahu, sesuatu yang lebih mengerikan menunggunya. Aurelia. Siang itu, rapat evaluasi diadakan. Semua kepala divisi hadir, termasuk Gina. Ia duduk di kursinya dengan tangan gemetar. Jantungnya berdetak begitu keras seolah ingin meledak. Aurelia memasuki ruangan dengan langkah anggun. Wajahnya tenang seperti biasa. Seolah-olah gala semalam tidak pernah terjadi. Terima kasih sudah hadir. Suara Aurelia terdengar jernih, tanpa intonasi berlebihan. Malam gala kemarin tentu menjadi pengalaman bagi kita semua. Ada hal-hal yang berjalan baik, ada pula hal-hal yang perlu diperbaiki. Semua kepala menunduk. Gina merasa seluruh ruangan menatapnya meski tidak ada yang berani langsung menoleh. Aurelia melanjutkan, kita harus belajar dari setiap kesalahan. Karena di balik kegagalan, ada pelajaran yang bisa membuat kita lebih kuat. Kata-kata itu terdengar indah, tapi Gina tahu betul siapa yang dimaksud. Kata kegagalan terasa ditusukkan langsung ke dadanya. Untuk itu, Aurelia menatap sekeliling ruangan, lalu pandangannya berhenti tepat di mata Gina. Saya harap setiap orang di sini lebih berhati-hati ke depannya. Jangan biarkan ego atau ketidaksiapan merusak nama baik perusahaan. Gina hampir tak bisa bernapas. Kata ego itu seolah cambuk. Ia tahu Aurelia sengaja melakukannya. Tidak ada yang berani menegurnya terang-terangan. Tapi Aurelia baru saja mempermalukannya di depan seluruh ruangan dengan cara yang paling elegan. Setelah rapat selesai, Gina keluar dengan langkah gontai. Beberapa kolega menepuk bahunya pura-pura memberi semangat. Tapi senyum mereka penuh sindiran. Ia ingin berteriak, ingin melarikan diri. Tapi ia tahu tidak ada tempat untuk kabur. Hari-hari berikutnya semakin berat. Email masuk ke inboxnya berisi kritik dari berbagai pihak. Vendor meminta kompensasi, tamu mengajukan keluhan resmi, bahkan beberapa kontrak kerjasama yang seharusnya diteken batal mendadak. Semua itu seakan diarahkan ke dirinya, meski ia tahu bukan hanya dirinya yang salah. Yang lebih menyakitkan, gosip tentang dirinya semakin liar. Ada yang bilang Gina sengaja mengacaukan acara karena iri pada Aurelia. Ada yang bilang ia tidak kompeten sejak awal tapi memanfaatkan wajah cantiknya untuk naik jabatan. Bahkan ada yang menuduhnya punya hubungan rahasia dengan salah satu direktur demi mendapat posisi. Gina merasa seperti terjebak dalam jerat yang tak terlihat. Semakin ia mencoba membela diri, semakin kuat gosip itu berkembang. Suatu sore, ketika kantor hampir sepi, ia memberanikan diri mendatangi ruangan Aurelia. Tangannya berkeringat ketika mengetuk pintu. Masuk. Suara itu terdengar. Aurelia duduk di balik meja, sedang menandatangani beberapa dokumen. Ia menoleh sekilas. Ada apa? Gina menelan ludah. Bu, saya ingin meminta maaf atas semua yang terjadi di gala kemarin. Itu benar-benar di luar kendali saya. Saya sudah berusaha keras, tapi... Aurelia meletakkan penanya. Menatap Gina lama. Tatapan itu dingin, namun tenang, membuat Gina merasa semakin kecil. Maaf tidak akan mengubah apa yang sudah terjadi, Gina. Katanya pelan tapi tajam. Yang bisa kau lakukan hanyalah belajar. Kalau kau benar-benar berniat memperbaiki, buktikan dengan tindakan. Bukan dengan kata-kata. Gina menunduk. Matanya berair. Ia ingin berkata lebih banyak, ingin memohon.
Tapi suaranya tercekat. Aurelia kembali menekuni dokumennya, seolah Gina sudah tidak ada di ruangan. Dengan langkah gontai, Gina keluar. Pintu tertutup di belakangnya, dan air matanya akhirnya jatuh. Ia tahu, Aurelia tidak akan pernah melihatnya sama lagi. Ia hanyalah pion kecil yang sudah gagal menjalankan tugasnya. Namun yang Gina tidak tahu, Aurelia memang menginginkan semua itu. Aurelia membiarkan Gina bekerja keras hanya untuk membuatnya jatuh lebih dalam. Setiap kali Gina mencoba bangkit, Aurelia hanya menunggu momen untuk kembali menjatuhkannya. Permainan ini bukan sekadar soal pekerjaan. Ini tentang harga diri, tentang balas dendam, tentang membuat Gina merasakan setiap kepingan sakit yang dulu ia berikan. Malam-malam Gina dipenuhi mimpi buruk. Ia sering terbangun dengan keringat dingin, teringat kembali saat ia mendorong Aurelia ke kolam. Bayangan itu semakin jelas, semakin menghantuinya. Ia mulai merasakan rasa bersalah yang dulu tidak pernah ia pedulikan. Seolah-olah setiap langkahnya kini diawasi oleh mata dingin Aurelia. Ia mencoba mencari pelarian pada suaminya, namun bahkan di rumah, ketenangan itu tidak ia temukan. Suaminya, yang dulu ia rebut dengan penuh kebanggaan, kini semakin sering pulang larut malam. Kadang bahkan tidak pulang sama sekali. Gina mulai curiga, tapi tidak punya tenaga untuk berdebat. Hidupnya sudah cukup hancur di kantor. Hari-hari berlalu, dan setiap hari adalah siksaan baru. Aurelia tidak pernah marah terang-terangan, tidak pernah berteriak atau menghina. Tapi dengan sikap tenangnya, dengan tatapan matanya yang tajam, ia berhasil membuat Gina merasa tidak berharga. Dan itu jauh lebih menyakitkan. Pada akhirnya, Gina mulai merasa bahwa dunianya runtuh sedikit demi sedikit. Reputasi hancur, harga diri terkikis, rumah tangga rapuh. Dan semua itu terjadi di bawah kendali satu orang, Aurelia Hartono. Dan Gina tahu, ini baru permulaan. Hari-hari setelah rapat evaluasi berubah menjadi perjalanan panjang yang penuh duri bagi Gina. Setiap kali melangkah ke kantor, ia merasakan tatapan sinis yang menusuk kulitnya. Tidak ada yang berani menegur langsung, namun setiap bisikan, setiap tawa samar yang terdengar di belakangnya, seolah semuanya ditujukan untuknya. Ia menjadi bahan olok-olok, bukan hanya sebagai pegawai yang gagal, tetapi juga sebagai simbol dari arogansi yang akhirnya tumbang. Namun jika di kantor ia merasa dipermalukan, di rumah keadaan jauh lebih buruk. Suaminya, Rendra, yang dulu ia banggakan sebagai trofi kemenangan, semakin jarang pulang tepat waktu. Kadang ia memberi alasan rapat mendadak, kadang mengatakan harus menemui klien, dan kadang sama sekali tidak memberi kabar. Gina mencoba menahan diri untuk tidak menuduh, tapi setiap malam ia menunggu di ruang tamu dengan gelisah. Jam terus berdetak, dan tubuhnya bergetar oleh rasa takut yang tak mau hilang. Suatu malam, Rendra pulang menjelang pagi. Gina sudah menunggunya dengan wajah pucat, mata sembab karena menangis. Begitu pintu dibuka, ia langsung bertanya dengan suara bergetar. "Kamu dari mana, Rendra?" Pria itu hanya menghela napas, melepaskan dasi dengan gerakan malas. "Jangan mulai lagi, Gina. Aku capek. Aku tidak mau ribut sekarang." Gina merasa darahnya mendidih. "Aku sudah menunggu semalaman. Kamu pikir aku ini apa? Boneka di rumah yang hanya bisa menunggu tanpa kepastian." Rendra menatapnya dengan sorot mata dingin, sesuatu yang belum pernah Gina lihat sebelumnya. "Kamu sudah cukup membuat malu di kantor dengan gala itu. Jangan tambah mempermalukan dirimu di rumah dengan drama murahan." Kata-kata itu menusuk lebih tajam dari pisau. Gina terdiam. Air matanya mengalir tanpa bisa ia tahan. Rendra berbalik, masuk ke kamar tanpa menoleh lagi. Malam itu, Gina merasa dunianya benar-benar runtuh. Hari berikutnya, kabar buruk lain menimpa. Aurelia mengumumkan kepada seluruh karyawan bahwa perusahaan akan melakukan evaluasi besar-besaran. Beberapa posisi akan dipangkas. Tim akan direstrukturisasi, dan setiap orang diminta untuk menunjukkan kinerja terbaik mereka. Di balik pengumuman yang terdengar resmi itu, Gina tahu, dialah target utama. Namun yang paling menghantam dirinya adalah kejadian di parkiran kantor pada suatu sore.
Gina baru saja selesai bekerja, matanya sayu dan tubuhnya lelah, ketika ia melihat sebuah kerumunan kecil di dekat deretan mobil mewah. Rasa penasaran membuatnya mendekat. Di tengah kerumunan itu berdiri Aurelia, anggun dengan blazer hitamnya, sedang berbicara santai dengan salah satu direktur. Namun perhatian Gina segera tertuju pada mobil yang diparkir di samping mereka. Lamborghini Urus berwarna hitam mengilap, mobil yang selama ini ia banggakan, mobil yang pernah ia pamerkan sebagai simbol kejayaan dirinya. Beberapa staf berbisik kagum. Itu mobil Bu Aurelia? Wah, pantas saja. Aku kira itu mobil bos asing, ternyata punya beliau sendiri. Gina membeku di tempat. Kata-kata itu menggema di telinganya, memecahkan sisa harga diri yang masih ia genggam. Selama ini ia memamerkan mobil itu seolah miliknya, membangun citra palsu di hadapan semua orang. Dan kini, kebenaran terpampang jelas. Mobil itu adalah milik Aurelia Hartono. Wajahnya panas, tubuhnya gemetar. Ia ingin berlari, tapi kakinya tak mau bergerak. Aurelia menoleh sekilas. Tatapan matanya tajam namun ada senyum tipis di bibirnya. Senyum itu bukan senyum ramah, melainkan senyum kemenangan. Seolah berkata, lihat, semua yang kau banggakan hanyalah bayangan semu. Gina akhirnya berbalik, berlari menuju mobilnya sendiri yang sederhana, lalu menangis sejadi-jadinya di balik setir. Malu, marah, dan putus asa bercampur menjadi satu. Dunia seakan menertawakannya. Malam itu, di rumah, ia mencoba mencari penghiburan pada Rendra. Namun yang ia temukan hanyalah kekecewaan baru. Ponsel Rendra berdering di meja, dan tanpa sadar Gina melihat layar menyala. Nama seorang wanita muncul di sana. Hatinya bergetar. Dengan tangan gemetar, ia membuka pesan yang masuk. Aku menunggu seperti biasa. Jangan lupa bawa kabar baik. Gina hampir tak bisa bernapas. Ia menatap Rendra dengan mata penuh air. Siapa dia? Ren? Siapa wanita itu? Rendra terdiam sejenak, lalu tertawa hambar. Kamu masih berani bertanya? Kamu pikir aku betah dengan semua ini? Kamu sudah menghancurkan reputasi kita berdua. Aku hanya mencari ketenangan. Perkataan itu membuat Gina roboh. Suaminya, yang dulu ia rebut dengan penuh kebanggaan, kini berkhianat. Semua yang ia perjuangkan, semua yang ia bangun dengan keangkuhan, runtuh satu persatu. Hari-hari berikutnya berubah menjadi neraka. Di kantor, ia menjadi bahan gosip yang tak henti-henti. Di rumah, ia menghadapi suami yang semakin jauh. Dan setiap kali ia melihat Aurelia, ia merasa dirinya semakin kecil, semakin tak berarti. Namun Aurelia tidak berhenti di situ. Suatu siang, ia memanggil Gina ke ruangannya. Gina melangkah masuk dengan langkah gontai. Hatinya sudah dipenuhi rasa takut. Duduk, kata Aurelia singkat. Gina menuruti, menunduk, menunggu dengan tubuh gemetar. Aurelia menatapnya lama. Gina, kadang hidup memberi kita cermin. Apa yang kita lakukan pada orang lain, suatu hari akan kembali kepada kita. Kau dulu pernah mendorongku ke kolam, mempermalukanku di depan orang. Sekarang lihatlah dirimu sendiri. Kau jatuh, dan semua orang melihat. Air mata Gina mengalir deras. Ia ingin membantah, tapi tak ada kata yang keluar. Aurelia melanjutkan. Suaranya tenang namun menusuk. Mobil yang kau banggakan itu, rumah tangga yang kau pamerkan itu, semua hanyalah pinjaman dari waktu. Kau lupa bahwa kebahagiaan sejati tidak dibangun di atas penderitaan orang lain. Gina terisak, tubuhnya bergetar. Aurelia bangkit dari kursinya, berjalan mendekat, lalu membisikkan kalimat terakhir yang membuat Gina hampir pingsan. Dan sekarang, giliranmu merasakan apa yang pernah kau lakukan padaku. Bedanya, aku tidak perlu mendorongmu. Kau jatuh dengan sendirinya. Gina menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis sejadi-jadinya. Aurelia kembali ke kursinya, duduk dengan tenang, seolah semua sudah diatur sesuai rencana. Malam itu, Gina pulang dengan langkah sempoyongan. Di dalam hatinya, ia tahu, kehidupannya sudah berada di ujung jurang. Reputasi hancur, rumah tangga retak,
dan harga diri luluh lantak. Semua yang dulu ia banggakan kini berubah menjadi beban yang menenggelamkannya. Dan Aurelia, wanita yang dulu ia remehkan, kini berdiri di puncak, mengawasi kejatuhannya dengan tatapan dingin penuh kemenangan. Langit sore itu berwarna kelabu, seolah ikut merasakan hawa muram yang menggantung di udara. Di kantor Hartono Group International, para staf sibuk dengan rutinitas mereka, tetapi di balik hiruk-pikuk itu ada satu momen yang ditunggu-tunggu. Rapat besar bersama CEO. Tidak biasanya Aurelia Hartono meminta seluruh manajer divisi hadir dalam satu ruangan yang sama. Bahkan beberapa direktur senior pun tampak menahan ketegangan, seolah merasakan akan ada badai besar yang datang. Gina duduk di barisan agak belakang. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus karena malam-malam panjang yang ia habiskan untuk menangis dan mempertanyakan nasibnya. Rendra, suaminya, sudah tidak pulang selama beberapa hari. Gina mendengar kabar samar bahwa pria itu kini tinggal bersama wanita lain, seseorang yang lebih muda dan lebih segar. Hatinya remuk, tetapi ia tidak punya tenaga lagi untuk melawan. Sejak kebenaran mobil Lamborghini urus terungkap, Gina menjadi bulan-bulanan gosip. Banyak rekan kerja yang diam-diam tertawa di belakangnya, mengingat bagaimana dulu ia suka pamer dan merendahkan orang lain. Kini, semua itu kembali padanya sebagai ejekan tanpa henti. Namun hari ini, Gina merasa ada sesuatu yang lebih besar akan terjadi. Rapat dimulai dengan ketenangan yang menegangkan. Aurelia duduk di kursi utama, elegan dengan setelan jas putih yang membuatnya tampak seperti sosok yang tak bisa disentuh. Ia menatap sekeliling dengan mata dingin, memastikan setiap pasang mata tertuju padanya. "Terima kasih sudah hadir," ucapnya dengan suara tenang namun berwibawa. "Hari ini adalah hari penting. Hari ini, kita akan menentukan siapa yang benar-benar layak untuk berada di Hartono Group International." Ruangan hening. Tidak ada yang berani berbisik sekalipun. Aurelia melanjutkan, "Beberapa bulan terakhir, kita semua menyaksikan bagaimana sebuah tanggung jawab besar bisa berakhir dengan kegagalan yang memalukan. Acara gala yang seharusnya menjadi kebanggaan perusahaan, justru berubah menjadi cermin dari kelalaian dan kesombongan." Kata-kata itu membuat Gina menunduk. Semua orang tahu siapa yang dimaksud, dan tidak ada yang berusaha menyembunyikan tatapan mereka. Gina merasakan panas di wajahnya, ingin menghilang dari dunia saat itu juga. Aurelia berdiri, berjalan pelan menuju papan presentasi, tetapi matanya tetap menatap Gina. Seorang pegawai seharusnya bekerja dengan rendah hati, menghargai tim, dan tidak membangun citra palsu untuk kepentingan pribadi. Sayangnya, kita memiliki contoh buruk di antara kita. Gina menggenggam tangannya erat-erat, berusaha menahan air mata. Lalu, dengan tenang namun tajam, Aurelia berkata, "Gina Wijaya." Nama itu meluncur dari bibirnya seperti palu godam. Semua mata beralih pada Gina. Ia ingin menghilang, ingin tenggelam ke dalam kursinya. Aurelia melangkah mendekat, berdiri tepat di hadapannya. "Berdirilah," kata Aurelia. Dengan tubuh gemetar, Gina berdiri. Kakinya lemas, seolah kehilangan tenaga. Aurelia menatapnya lama. "Kau tahu apa kesalahan terbesarmu?" tanyanya pelan. "Bukan hanya karena kau gagal mengatur gala. Bukan hanya karena kau berbohong tentang mobil mewah yang ternyata bukan milikmu. Tapi karena kau pernah berpikir bisa mempermalukan orang lain demi membesarkan dirimu sendiri." Suara itu menusuk hati Gina. Ingatan tentang hari ketika ia mendorong Aurelia ke kolam, ketika ia pamer di hadapan banyak orang, ketika ia menganggap dirinya tak tersentuh, semuanya kembali seperti duri yang menusuk dari segala arah. Aurelia kemudian melangkah mundur, menatap seluruh ruangan. "Aku ingin semua orang di sini belajar dari kasus ini. Jangan pernah membiarkan kesombongan menutup mata kalian. Karena pada akhirnya, kebohongan akan terbongkar, dan kesombongan akan runtuh." Ia menoleh lagi pada Gina. Suaranya kini terdengar lebih dingin. "Mulai hari ini, kau bukan lagi bagian dari Hartono Group International." Kata-kata itu menghantam Gina seperti badai. Ia ingin berteriak, ingin memohon, tetapi suaranya hilang. Ia menatap Aurelia dengan mata penuh air, berharap ada sedikit belas kasihan.
Namun yang ia temukan hanyalah ketegasan tanpa celah. Keamanan akan mengantarmu keluar, lanjut Aurelia. Dan mulai sekarang, semua fasilitas perusahaan yang kau gunakan, termasuk kendaraan, akses, dan tunjangan, akan ditarik kembali. Tangis Gina pecah. Ia jatuh berlutut, memohon. Tolong, Bu Aurelia, saya mohon, jangan lakukan ini. Saya tidak punya apa-apa lagi. Namun Aurelia hanya menatapnya dengan dingin. Kau sudah punya segalanya dulu, Gina. Tapi kau hancurkan dengan tanganmu sendiri. Suasana ruangan tegang, beberapa karyawan menunduk karena iba, tetapi tidak ada yang berani membela. Semua tahu, keputusan itu mutlak. Gina akhirnya diseret keluar oleh petugas keamanan. Isak tangisnya bergema di lorong, meninggalkan bekas yang menyedihkan. Begitu pintu tertutup, Aurelia kembali duduk, menegakkan tubuhnya. Rapat selesai. Kembali bekerja. Semua orang bergegas keluar, namun mereka tahu, hari ini akan menjadi hari yang dikenang sepanjang karir mereka. Hari di mana seorang wanita yang dulu sombong dan arogan, akhirnya tumbang di hadapan semua orang. Bagi Gina, itu hanyalah awal dari penderitaan panjang. Malamnya, ia kembali ke rumah, tetapi rumah itu sudah kosong. Rendra benar-benar pergi, meninggalkan Gina seorang diri. Tidak ada catatan, tidak ada pesan, hanya sepi yang mencekam. Beberapa tetangga berbisik, mengatakan bahwa Rendra kini tinggal bersama seorang wanita muda yang sudah lama menjadi selingkuhannya. Gina terduduk di ruang tamu, memeluk dirinya sendiri. Semua kebanggaan yang dulu ia miliki suami, status sosial, pekerjaan, citra mewah hilang satu persatu. Yang tersisa hanyalah kehampaan. Hari-hari berikutnya, Gina hidup dalam kesulitan. Ia mencoba melamar pekerjaan di perusahaan lain, tetapi nama buruknya sudah tersebar. Tidak ada yang mau menerima seorang wanita dengan reputasi hancur. Lambat laun, tabungannya habis. Perhiasan yang dulu ia banggakan dijual satu persatu. Dari seorang wanita yang dulu berdiri di atas segalanya, ia jatuh menjadi sosok yang bahkan tak punya arah. Sementara itu, Aurelia terus melangkah maju. Hartono Group International semakin berkembang, proyek-proyek besar berhasil ia raih, dan namanya semakin diperhitungkan di dunia bisnis. Namun meski hidupnya kembali berada di puncak, Aurelia tidak pernah melupakan satu hal, pelajaran bahwa kesabaran lebih tajam dari balas dendam terbuka. Ia tidak perlu mendorong Gina jatuh. Ia hanya perlu menunggu, dan membiarkan Gina menghancurkan dirinya sendiri. Suatu sore, ketika Aurelia berjalan keluar dari kantornya, ia tanpa sengaja melihat sosok yang familiar di trotoar seberang jalan. Gina, dengan pakaian lusuh dan wajah pucat, sedang duduk menunduk sambil memeluk lututnya. Rambutnya kusut, tubuhnya kurus, dan tatapannya kosong. Aurelia berhenti sejenak, menatap dari kejauhan. Ada sebersit rasa iba di hatinya, tetapi lebih besar dari itu, ada rasa lega. Ia tahu, hidup sudah memberi Gina pelajaran yang pantas. Aurelia menghela napas, lalu melangkah masuk ke dalam mobilnya Lamborghini urus hitam yang berkilau di bawah cahaya senja. Mesin meraung halus, dan mobil itu meluncur pergi, meninggalkan Gina di belakang. Di kaca spion, Aurelia sempat melihat sosok itu sekali lagi. Seorang wanita yang dulu berani mendorongnya ke kolam, berani merendahkannya di depan orang banyak, kini duduk tak berdaya, sendirian, tanpa masa depan. Aurelia tersenyum tipis. Ia tahu, balas dendamnya sudah tuntas. Dan dengan itu, cerita mereka pun berakhir.